Ada alasan kenapa kami selalu kembali ke jalanan. Bukan cuma soal mesin atau seberapa jauh jarak yang ditempuh, tapi tentang udara pagi yang menjelang siang dengan panas yang sangat menyengat dan aroma tanah setelah hujan dan disertai oleh debu yang berterbangan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebebasan yang cuma bisa dirasakan di balik helm. Kali ini, roda kami berputar menuju Sampit. Perjalanan yang mungkin melelahkan, tapi selalu layak untuk diperjuangkan. Mari kita mulai perjalanannya. Kunci utama touring di Kalimantan itu cuma dua: kondisi mesin yang prima dan kesiapan fisik. Jalur Palangka Sampit terkenal dengan treknya yang lurus yang bisa bikin kita mengantuk kalau kita tidak waspada. Kita mulai perjalanan dari kilometer 10 Jalan Sirkuit dan waktu menunjukkan pukul 9 pagi dan di mana udara mulai terasa panas. Setelah menempuh jarak kurang lebih 30 km dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit, maka tibalah kami di Tangkiling, disambut cuaca yang cerah dan udara yang panas. Tepat pukul 10 pagi, kami tiba di gerbang kota Kasongan, sekaligus Taman Wisata Bukit Batu, tempat pertapaan Sirkuit yang adalah pahlawan nasional asal Kalimantan Tengah dari suku Dayak, sekaligus juga gubernur pertama Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari wisata Bukit Batu atau tepatnya bersebelahan terdapat kebun raya Katingan. Disambut dengan udara yang panas menyengat dan melewati jalan lebar yang beraspal mulus, kami memasuki kota Kasongan untuk mengisi bahan bakar dan istirahat sejenak sambil menikmati makan siang. Setelah beristirahat, kembali kami melanjutkan perjalanan dan tepat pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, kami menyeberangi jembatan Sei Katingan yang melewati Sungai Katingan yang membelah kota Kasongan, ibu kota Kabupaten Katingan. Tepat pukul 11.15 waktu Indonesia Barat, kami tiba di Kecamatan Kerengpangi. Sepanjang jalan Kerengpangi, begitu padatnya bangunan rumah tempat tinggal ataupun ruko-ruko yang menandakan
kemajuan daerah yang pesat. Memasuki wilayah Hampalit, mulai banyak melewati jalan, mendaki, dan menuruni bukit dengan jalan yang beraspal mulus. Dan akhirnya kami sampai di Pundu. Desa ini merupakan salah satu titik penting karena letaknya yang strategis di jalur lintas provinsi. Suasananya cukup ramai, terutama di area pasar dan persimpangan jalannya. Pundu juga dikenal sebagai salah satu pusat transit bagi warga yang ingin menuju Sampit atau daerah perkebunan di sekitarnya. Setelah menempuh sisa perjalanan, akhirnya kami tiba di Pelantaran. Desa ini merupakan salah satu titik ramai di jalur Trans Kalimantan. Pelantaran dikenal sebagai daerah transit yang cukup hidup, dengan deretan warung makan dan bengkel yang selalu siap melayani para pelintas jalan. Dan akhirnya kita memasuki wilayah Kecamatan Cempaka Hulu. Kecamatan ini cukup luas dan strategis, dengan pusat keramaian di Desa Pundu dan Pelantaran. Suasananya sangat khas daerah transit, ramai oleh aktivitas perdagangan dan menjadi titik istirahat favorit bagi mereka yang ingin menuju Sampit atau bahkan ke Kalimantan Barat. Setelah menempuh perjalanan panjang membelah rimbunnya hutan Kalimantan, pandangan kami akhirnya tertuju pada satu struktur megah di depan sana. Inilah Jembatan Seimentaya, gerbang ikonik yang menandakan kita telah sampai di ambang pintu kota Sampit. Setelah menempuh jarak kurang lebih 220 km dan dengan waktu 5 jam 30 menit, kami akhirnya sampai di kota Sampit, ditandai dengan memasuki gerbang selamat datang. Berarti berakhir sudah vlog jelajah Palangkaraya Sampit kali ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesetiaannya menonton sampai habis. Sampai berjumpa kembali pada vlog-vlog kami berikutnya yang lebih menarik.